Suami terakhir. Bab 6766 Bab 6770 Bab 6766 Kura-kura bau, ayo pergi. Tepat ketika Daryl terdiam, Elena tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Untuk apa kamu terpana? Apakah kamu ingin mati? Pada saat ini, Elena sangat marah. Jika bukan karena penggunaan Daryl ini, aku benar-benar ingin membunuhnya secara langsung. Daryl menarik napas dalam-dalam, dan segera menyeret Elena dengan kedua tangan, dan dengan cepat berlari menuju hutan. Sejujurnya, Daryl merasa enggan untuk memberi Elena alat berjalan kontemporer, tetapi titik akupuntur di seluruh tubuhnya baru saja hanyut, dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Terlebih lagi, belati di tangan Elena telah tergeletak secara horizontal di lehernya, dan jika dia tidak hati-hati, itu akan memotong tenggorokannya. Dalam hal ini, Daryl benar-benar tidak ingin mengambil risiko. Berlari lebih cepat, sedikit ke kiri. Melihat Daryl berlari, Elena juga merasa lega, dan pada saat yang sama tidak lupa untuk memberi Daryl arah. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Daryl masih buta. Pada saat ini, Nimbus ada di sini. Sial. Melihat Elena melarikan diri, Nimbus sangat kesal, dan berkata kepada Nenek Safflower. Penyihir tua, kamu dan muridmu tidak dapat melarikan diri hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan Nimbus meledak, dan pedang panjang di tangannya mengayunkan sinar dingin, menutupi Nenek Safflower. Pada saat yang sama, beberapa teman di sekitar juga melakukan aksi satu demi satu dan meledak ke arah Nenek Safflower. Nenek Safflower kuat, tetapi dia tidak tahan dengan pengepungan begitu banyak tuan. Cici-cici. Segera, suara lembut terdengar, dan Nenek Safflower ditusuk di bahu oleh pedang, dan darah tiba-tiba menetes, dan kecepatannya juga sangat melambat. Hahaha. Melihat adegan ini, Nimbus sangat bersemangat, dan berkata kepada beberapa teman. Penyihir tua itu sudah terluka. Saya cukup untuk menghadapinya sendiri. Kalian semua mengejar gadis bau itu, pastikan untuk tidak membiarkannya melarikan diri. Tangkap dia hidup atau mati. Saat mengatakan ini, wajah Nimbus penuh percaya diri. Ketika kedua belah pihak berada di puncaknya, dia satu lawan satu dengan Nenek Safflower, dan dia tidak yakin sama sekali, tetapi sekarang Nenek Safflower terluka, tidak perlu khawatir. Ya, Kakak Thatcher, hati-hati. Mendengar ini, beberapa rekan menanggapi satu demi satu, dan kemudian mengejar ke arah Elena melarikan diri. Melihat ini, Nenek Safflower sedikit cemas, dan dia akan melangkah maju untuk menghentikannya. Namun, Nimbus tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan pedang panjang itu meledak menjadi cahaya dingin seperti naga, menusuk beberapa titik kehidupan di tubuh Nenek Safflower, dan tertawa pada saat yang sama. Penyihir tua, apakah kamu sedang terburu-buru sekarang? Aku memberitahumu, aku juga ingin kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Dalam kalimat terakhir, Nimbus hampir meraung. Kamu ingin mati. Dihentikan oleh Nimbus, Nenek Safflower hanya bisa menyaksikan beberapa tuan menghilang ke dalam hutan. Dia segera terkejut dan marah, dan berkata dengan dingin. Karena kamu mencari kematian, saya akan melakukannya untukmu. Kata-kata itu jatuh, dan kekuatan Nenek Safflower meledak, dan dia bertarung sengit dengan Nimbus lagi. Di sisi lain, di hutan beberapa mil barat laut lembah angsa liar, Daryl berlari tanpa tergesa-gesa dengan Elena di punggungnya. Wajah Elena penuh dengan jijik. Bisakah kamu berlari lebih cepat? Daryl menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Aku penuh luka, jadi aku tidak bisa berlari cepat sama sekali. Jika menurutmu itu terlalu lambat, turun saja dan berjalan sendiri. Faktanya, Daryl benar-benar bisa meningkatkan kecepatannya. Tapi dia disiksa sampai mati oleh penyihir kecil ini sebelumnya, bagaimana dia bisa puas saat ini? Kamu. Melihat bahwa dia berani berbicara kembali pada saat ini, Elena sangat marah sehingga belati di leher Daryl tiba-tiba menambahkan sedikit kekuatan. Saya pikir kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi.
Bajingan ini, yang sekarang menjadi budakku, bahkan berani berbicara kembali, itu hanya mencari kematian. Merasakan dingin yang datang dari lehernya, Daryl berhenti begitu saja, tampak seperti babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Oke, kalau begitu kamu bunuh aku sekarang. Lagi pula, aku buta, jadi hidup tidak ada artinya. Ketika dia mengatakan ini, wajah Daryl acuh tak acuh. Daryl sebenarnya tidak ingin mati, tetapi sengaja membuat Elena marah. Dia tahu betul bahwa Elena sedang terburu-buru untuk melarikan diri dan membutuhkannya sebagai alat transportasi, jadi dia tidak akan membunuhnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Mendengar ini, Elena sangat marah sehingga dia segera mengepalkan belatinya dan hendak memotong leher Daryl. Bab 6767. Detik berikutnya, Elena berhenti lagi, menggigit bibirnya, wajahnya yang halus dan cantik penuh dengan kerumitan. Membunuhnya benar-benar melegakan. Hanya saja, kakinya masih terluka, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa melarikan diri ke tempat yang aman sendirian? Memikirkan hal ini, Elena menekan amarahnya dan berkata dengan marah. Oke, aku tidak akan membuatmu terburu-buru. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia melihat kembali situasi di belakangnya. Mendengar ini, Daryl menunjukkan senyum di wajahnya, dan kemudian membawa di punggungnya. Saat berlari, Daryl bergegas ke sentuhan halus dari tangannya, dan tidak bisa tidak mengagumi. Gadis ini tidak hanya cantik, tetapi kulitnya juga bagus. Pada saat ini, Elena juga menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk digendong oleh seorang pria, dan tubuhnya langsung tegang, dan hatinya juga kacau, dan entah kenapa dia gugup. Bajingan ini, yang seharusnya membunuhnya, sekarang membiarkannya menggendongku. Dengan pemikiran seperti ini, Elena merasa semakin canggung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kamu, jangan gerakkan tanganmu. Hahaha. Mendengar ini, Daryl tersenyum pahit dan berkata dengan ringan. Tanganku telah menyeretmu, bagaimana bisa ada gangguan? Jalan gunung ini kasar, bagaimana aku bisa berjalan mulus dengan kamu di punggungmu? Kamu. Elena mengerutkan kening dan ingin membantah, tetapi dia tidak bisa melanjutkan hanya dengan satu kata. Melihatnya salah tembak, Daryl melanjutkan. Tidak buruk aku bisa berlari di belakangmu, jadi jangan pilih-pilih. Tunjukkan saja jalan. Jangan sampai aku jatuh dari tebing, dan kita akan selesai bersama. Saat berbicara, ekspresi Daryl acuh tak acuh, tapi hatinya diam-diam merenung. Gadis bau ini tidak muda, tetapi dia kejam dan bersamanya seperti bom waktu. Saya harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Mendengar apa yang Daryl katakan, Elena sangat tidak senang, tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Yang paling penting saat ini adalah melarikan diri ke tempat yang aman, dan kemudian menemukan cara untuk berbalik dengan tuannya. Memikirkan hal ini, Elena tidak punya pilihan selain menekan amarahnya dan terus membimbing Daryl. Ada batu 2 meter di depan, belok kanan. Ada lubang, lompat. Beberapa menit kemudian, Daryl membawa Elena beberapa mil lagi, berhasil menghindari banyak rintangan. Untuk sementara, Elena tidak bisa tidak memujinya meskipun dia menghina. Aku tidak menyangka, kamu buta, dan indera arahmu cukup bagus. Pada saat ini, Elena tidak tahu bahwa Daryl tidak buta sama sekali, dan telah lama mendapatkan kembali penglihatannya. Hahaha. Mendengar ini, Daryl hanya bisa mencibir. Brengsek. Aku hampir dibutakan olehmu sebelumnya, dan sekarang kamu masih memiliki wajah untuk membicarakan topik ini. Bergumam dalam hatinya, Daryl tidak repot-repot memperhatikan. Pada saat ini, Elena memiliki temperamen kekanak-kanakan, melihat bahwa dia tidak menjawab, dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Apakah kamu bisu? Oh. Daryl membuka mulutnya untuk merespon ketika dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya. Pada saat itu, Daryl meliriknya dari sudut matanya, dan langsung terkejut. Hanya beberapa puluh meter jauhnya,
beberapa teman Nimbus mengejarnya. Di bawah kegelapan malam, pisau panjang di tangan beberapa orang berkedip dengan cahaya dingin, itu menakutkan. Oh! Pada saat ini, Elena mendengar gerakan itu dan dengan cepat berbalik untuk melihat bahwa itu adalah kaki tangan Nimbus, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Mereka mengejar. Dengan mengatakan itu, Elena buru-buru mendesak Daryl. Lari, lari. Saat mendesak, Elena sangat cemas. Tanpa ragu-ragu, Daryl segera mengambil napas dalam-dalam dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, lebih dari 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat situasi ini, Elena tercengang. Mengapa kamu tiba-tiba berlari begitu cepat? Hidup dan mati, jika kita melambat, kita akan mati. Daryl menjawab sambil berlari. Elena tidak bodoh, dan pada saat ini juga menyadari bahwa dia baru saja ditipu olehnya, dan berkata dengan marah. Jangan berbohong padaku. Kamu sengaja lambat sebelumnya, kan? Saat berbicara, Elena ingin memberi Daryl pelajaran, tapi dia menahan diri karena dia tidak ingin situasinya menjadi kritis. Daryl mengabaikannya dan berlari ke depan dengan cepat. Pada saat ini, beberapa ahli di arena di belakang mereka juga menemukan Daryl dan segera berteriak dengan marah. Berhenti. Berhenti menyelamatkanmu dari kematian. Bab 6768. Beberapa master berteriak, dan mereka juga mempercepat untuk mengejar. Tentu saja, Daryl tidak akan berhenti, membawa Elena dengan cepat ke depan. Pada saat ini, Elena juga cemas, tetapi dia tidak lupa menunjukkan jalan kepada Daryl. Belok kanan ke depan dan masuki hutan, cepat. Wus. Begitu suara itu jatuh, sosok Daryl melintas, dan dia sudah bergegas ke hutan. Melihat ini, Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Daryl ini, matanya telah dibutakan olehku, namun masih bisa meledak begitu cepat. Oh! Pada saat yang sama, beberapa ahli di sungai dan danau yang mengejar di belakang juga diam-diam mengerutkan kening ketika mereka melihat kecepatan Daryl. Siapa orang ini? Kecepatannya sangat cepat. Itu berlumuran darah, dan sepertinya lukanya tidak ringan, tapi kecepatannya sangat cepat. Mengejar. Dengan takjub, beberapa master pecah satu demi satu, mengejar mereka berdua. Setelah memasuki hutan, salah satu master melepas busur di punggungnya, memakai panah bulu, dan diarahkan langsung ke kaki Daryl. Ya, dia bermaksud untuk menembak kaki Daryl, untuk mencapai tujuan menangkap Elena. Oh! Melihat adegan ini, wajah cantik Elena berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hati-hati. Tentu saja, dia tidak khawatir tentang keselamatan Daryl, tetapi jika Daryl terkena panah bulu, dia tidak akan memiliki alat transportasi. Saat suara itu jatuh, salah satu master menarik busurnya yang panjang, dan panah bulu itu menembus langit dan meledak, seperti guntur dan kilat, itu datang langsung ke kaki Daryl. Hahaha. Memanah yang bagus. Melihat adegan ini, beberapa master lain tidak bisa menahan tawa kagum. Di mata mereka, panah ini cepat dan ganas, dan orang yang terluka ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ini sudah berakhir. Pada saat yang sama, merasakan kekuatan panah ini, mata Elena juga berkilat putus asa. Seperti beberapa master, Elena juga berpikir bahwa Daryl tidak bisa menghindarinya, karena dia telah membutakan matanya dan memukulinya. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang tercengang. Wus! Melihat bahwa panah bulu hendak mengenai kaki kanan Daryl, pada saat kritis ini, tubuh Daryl miring dan dia dengan cepat menghindarinya pada sudut yang luar biasa. Saat menghindari panah ini, Daryl membawa Elena di punggungnya dan dengan cepat bergegas ke kedalaman hutan. Melihat adegan ini, beberapa ahli sungai dan danau tercengang. Anak ini sebenarnya menghindarinya. Dan master yang memegang busur itu bahkan lebih tercengang, menatap kosong ke arah tempat Daryl pergi, pikirannya berdengung, hampir kosong. Bagaimana itu bisa terjadi? Panah itu barusan
Saya menggunakan kekuatan 9 keberhasilan, bahkan master peringkat 9, saya khawatir itu sulit untuk menghindari, tetapi orang yang terluka ini lolos dengan mudah. Ayo. Akhirnya, saya tidak tahu siapa yang bereaksi dan berteriak, dan kemudian beberapa master mengejar Daryl lagi. Jauh di dalam hutan saat ini. Elena juga pusing, dan hanya berpikir bahwa pemandangan barusan tidak bisa dipercaya. Kamu. Akhirnya, Elena pulih dan mau tidak mau bertanya. Hei, bagaimana kamu baru saja melarikan diri? Kata-katanya penuh dengan rasa ingin tahu. Situasi barusan, Elena melihat dengan sangat jelas, panah itu benar-benar mengejutkan, bahkan jika tuannya hadir, itu akan sulit untuk menghindari. Dan orang buta ini lolos dengan begitu mudahnya. Apa? Mendengar pertanyaan itu, Daryl memiringkan kepalanya dan berpura-pura bingung. Apa yang kamu katakan? Bagaimana saya menyembunyikannya? Nadanya penuh kejutan. Ya, Daryl berpura-pura. Penyihir kecil ini kejam, dan saya tidak boleh membiarkan dia tahu situasi sebenarnya. Ini. Melihat reaksi Daryl, Elena tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan yang mendalam. Mungkinkah dia menghindari panah itu hanya karena keberuntungan? Menyadari hal ini, Elena mengangguk diam-diam. Ya, itu pasti keberuntungan. Jika tidak, dia tidak bisa melihat, bagaimana dia bisa menghindari panah yang begitu tajam. Tepat ketika Elena bergumam di dalam hatinya, langkah kaki datang dari belakang lagi, dan dia melihat beberapa ahli di sungai dan danau, mengejar mereka lagi. Melihat adegan ini, Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka mengejar lagi. Ketika dia meneriakkan kata-kata ini, Elena melihat ke belakang dan melihat situasi di depannya, tubuhnya bergetar, dan wajahnya tidak bisa menyembunyikan keputusasaan. Bab 6769. Sudah berakhir, ini benar-benar berakhir. Dia melihat ada sekelompok pilar batu di depan mereka, ada ribuan, masing-masing pilar batu berdiameter setengah meter, dan berdiri kokoh di sana. Pilar-pilar batu ini memiliki ketinggian yang berbeda, dan saya tidak tahu berapa tahun pembaptisan yang telah mereka alami, dan mereka telah menjadi berbintik-bintik. Dari kejauhan, mereka memberi orang suasana kuno dan sunyi. Melihat kelompok pilar batu ini, wajah halus Elena menunjukkan sedikit keputusasaan. Ini adalah peninggalan sekte kuno. Karena tidak jauh dari lembah angsa liar, ketika Nenek Safflower tinggal di pengasingan di lembah angsa liar, dia menemukan peninggalan ini ketika dia menjelajahi lingkungan sekitarnya. Dan kelompok pilar batu ini adalah formasi di pinggiran reruntuhan. Selama bertahun-tahun, Nenek Safflower telah mencoba memecahkan formasi berkali-kali untuk menjelajahi bagian dalam, tetapi formasi batu ini misterius. Nenek Safflower mencoba tidak kurang dari 100 kali, tetapi semuanya gagal. Pada akhirnya, tempat ini disebut tempat terlarang oleh Nenek Safflower, dan dia memperingatkan Elena berkali-kali untuk tidak memasuki kelompok pilar batu ini dengan gegabah. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Meskipun Elena memiliki kepribadian yang sulit diatur, dia selalu mendengarkan kata-kata Nenek Safflower. Oleh karena itu, melihat sekelompok pilar batu saat ini, Elena tahu bahwa tidak ada jalan di depannya, dan dia segera cemas. Oh! Pada saat ini, Daryl tercengang ketika dia melihat sekelompok pilar batu di depannya. Kelompok pilar batu ini menarik. Detik berikutnya, Daryl menjadi tenang, dan setelah mengamati dengan cermat, dia tiba-tiba menjadi khawatir. Ini tampaknya menjadi formasi yang menghancurkan bumi. Prestasi Daryl dalam teknik formasi telah mencapai ranah Grandmaster. Pada saat ini, dia dapat melihat sekilas bahwa sekelompok pilar batu di depannya dikerahkan sesuai dengan formasi 7 iblis bumi. Hahaha. Pada saat ini, beberapa ahli di sungai dan danau sudah menyusul. Melihat Elena dan Daryl dihalangi oleh sekelompok pilar batu di depan mereka, mereka semua mencibir. Mengapa kamu tidak lari? Gadis bau, tidak ada jalan untuk pergi. Ketika para master mencibir dan mengejek,
mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat sekelompok pilar batu. Penempatan pilar batu ini agak aneh. Sepertinya itu sebuah formasi. Saat mengatakan ini, wajah beberapa master tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Anda tahu, di seluruh sungai dan danau benua Tianxin, ada banyak reruntuhan sekte yang tersisa. Di banyak reruntuhan sekte, akan ada jebakan dan beberapa formasi yang menjebak. Dan formasi ini sangat berbahaya, dan jika Anda masuk dengan gegabah, Anda akan kehilangan nyawa. Pada saat ini, melihat Elena diblokir oleh sekelompok pilar batu, beberapa master sangat bersemangat. Dalam hati mereka, tidak mungkin Elena melewati kelompok pilar batu ini, kecuali jika mereka tidak ingin hidup lagi. Kamu. Pada saat ini, Elena mendengar ejekan dari beberapa master, wajahnya yang halus penuh amarah, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak merasa malu bahwa beberapa master di sungai dan danau mengejar gadis kecil? Ketika dia mengatakan ini, Elena dengan cepat melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Namun, di kedua sisi kelompok pilar batu, ada jurang, dan tidak ada cara lain untuk pergi. Untuk sementara waktu, Elena sangat putus asa. Pada saat ini, beberapa master di sungai dan danau mendekati langkah demi langkah. Gadis bau, cepat ditangkap dan menyerah. Jangan berpikir untuk melawan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mundur. Saat dia berkata, salah satu master mengeluarkan tali dan akan datang untuk mengikat Elena. Melihat pihak lain maju selangkah demi selangkah, Elena menggigit bibirnya dan siap untuk bertarung mati-matian. Us. Namun, pada saat ini, Daryl memeluknya erat-erat dan bergegas menuju kelompok pilar batu. Melihat adegan ini, apakah itu Elena atau beberapa master di arena, mereka semua terkejut. Orang ini gila. Ada formasi yang sangat misterius di hutan pilar batu ini, setelah masuk, jangan pikirkan itu, tetapi orang ini bergegas masuk, apakah dia ingin mati? Kamu. Elena bahkan lebih terkejut. Apa yang kamu lakukan? Jangan masuk. Ada formasi dalam kelompok pilar batu ini. Saat dia berbicara, dia ingin melompat dari Daryl, tapi kakinya dipegang erat oleh Daryl, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, di dalam hati Elena, daripada terjebak dalam formasi batu, lebih baik berbalik dan berurusan dengan tuan-tuan ini. Hahaha. Merasakan kepanikan Elena, Daryl diam-diam tertawa di dalam hatinya. Bab 6770. Ada kalanya penyihir kecil ini ketakutan. Tertawa diam-diam, Daryl pura-pura tidak tahu apa-apa. Kelompok pilar batu apa? Tidakkah kamu mendengar orang-orang di belakang menyusul? Jika kita tidak lari, kita semua akan mati. Kata terakhir jatuh, dan Daryl bergegas langsung ke kelompok pilar batu. Kamu. Menghadapi situasi ini, Elena ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, dan dia hampir menangis. Kamu bodoh. Apakah kamu ingin menjebakku di dalamnya? Saat berbicara, Elena tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan menepuk kepala Daryl. Brengsek. Daryl tiba-tiba menjadi marah. Saya melakukan ini untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu melakukannya tanpa pandang bulu. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl melepaskan tangannya, meletakkan Elena, dan berkata dengan ringan. Jika kamu ingin kembali dan mati, kamu bisa pergi sendiri. Bagaimanapun, kita baru saja masuk, dan kamu masih bisa keluar. Kata terakhir jatuh, Daryl berjalan perlahan menuju kedalaman pilar batu. Bajingan ini. Menghadapi situasi ini, Elena sangat marah, dan dia berbalik untuk melihat beberapa ahli di luar. Jika saya keluar, saya pasti akan ditangkap oleh mereka. Ketika saatnya tiba, jika mereka menggunakan saya untuk mengancam guru, itu akan merepotkan. Saya berhasil melarikan diri ke sini dengan susah payah, dan saya tidak dapat ditangkap, dan menyebabkan masalah bagi guru. Berpikir untuk dirinya sendiri, Elena menatap Daryl di depannya lagi. Ngomong-ngomong, ada bajingan ini untuk menjelajahi jalan, apa yang harus saya takutkan?
Lupakan saja, ikuti saja dia. Berpikir pada dirinya sendiri, Elena tertatih-tatih mengejarnya. Oh! Daryl sedikit terkejut ketika dia mendengar gerakan di belakangnya. Gadis bau ini benar-benar mengikuti, dan sepertinya dia masih takut mati. Memikirkan hal ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam tersenyum, dan kemudian berpura-pura terpana. Apakah kamu tidak keluar? Mengapa kamu mengikutiku? Saat dia berbicara, Daryl berpura-pura tidak terlihat, melambaikan tangannya perlahan di depannya, dengan hati-hati menjelajahi jalan setapak. Kamu peduli padaku? Elena menjawab dengan marah. Hehehe, masih keras kepala. Mendengar jawabannya, Daryl terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan terus perlahan menjelajahi jalan ke depan. Omong-omong, Daryl bisa dengan mudah keluar dari formasi menakutkan ini, tapi untuk menggoda Elena, dia sengaja membuat lebih dari 10 putaran dalam formasi batu. Saat ini, di luar kelompok pilar batu. Menyaksikan keduanya memasuki kelompok pilar batu, beberapa ahli saling memandang, merasa sedikit kewalahan. Mereka masuk. Kenapa? Bagaimana dengan ini? Ayo masuk dan melihat-lihat. Jangan, itu terlihat seperti formasi batu. Jika kita terjebak di dalamnya, itu akan merepotkan. Menurut pendapat saya, lebih baik kita kembali dan bergabung dengan Nimbus. Bagaimanapun, jika mereka masuk, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelah musyawarah, beberapa ahli dari sungai dan danau kembali ke jalan yang sama. Saat ini, di dalam lingkaran batu. Kaki Elena awalnya terluka, dan dia mengikuti Daryl selama lebih dari 10 putaran. Dia kelelahan dan hampir pingsan, tubuhnya bercucuran keringat. Pada saat ini, Elena mengambil napas dalam-dalam dan menatap Daryl dengan dingin di depannya, merasa sangat menyesal. Aku sangat bodoh. Bagaimana mungkin orang buta menemukan jalan keluar? Jika saya tahu ini lebih awal, saya akan keluar sebelumnya. Bahkan jika saya mati di tangan beberapa orang itu lebih baik daripada terjebak di sini. Daryl telah memperhatikan keadaannya sepanjang waktu, melihat bahwa dia terlalu lelah saat ini, dia tiba-tiba tertawa diam-diam. Gadis bau, kamu menyiksaku sebelumnya, dan sekarang biarkan kamu lebih menderita. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl berbalik dengan sikap sok lagi, melihat bahwa Elena benar-benar lelah, jadi dia berjalan perlahan menuju pintu keluar. Kiri 7, kanan 3, mundur 2 dan masuk 5. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Daryl diam-diam melafalkan formula untuk memecahkan formasi, dan akhirnya berhasil keluar dari kelompok pilar batu. Ini. Elena tidak berniat untuk terus mengikuti Daryl, tetapi dia tidak ingin berjalan sendirian, dan akhirnya harus mengikuti Daryl. Pada saat ini, ketika dia melihat pintu keluar, tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya tercengang. Daryl ini benar-benar berhasil keluar. Meskipun dia telah mempelajari permainan, tetapi sekarang matanya buta, dan dia masih bisa berhasil. Bagaimana dia melakukannya? Terkejut, Elena memegang pilar batu, berjalan keluar dengan susah payah, dan bertanya pada Daryl. Hei, bagaimana kamu menemukan jalan keluarnya?